Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Irfan Maulana dengan NIM akhir 058 dari kelas Ilmu Kelautan B. Di sini saya akan membuat video mengenai pengganti responsi, yaitu membuat PPT dan membuat video terkait praktikum pengindaran jarak jauh pada modul 1 hingga 6. Di sini sebelumnya perkenalkan saya Irfan Maulana, NIM akhir 058 dari kelas Ilmu Kelautan B. Nah, di sini ada yang pertama yaitu modul 1 yang dengan judul pengantar penginderaan jauh, di mana yang pertama ini penginderaan jauh yaitu teknologi yang memperoleh informasi tanpa kontak langsung dan objek. Lalu teknologi ini memanfaatkan energi elektromagnetik yang direkam oleh sensor. Sensor tersebut dapat dipasang pada satelit, pesawat, atau drone. Kemudian penginderaan jauh juga digunakan untuk memantau lingkungan serta dalam kelautan. Jadi praktikum modul 1 ini mempelajari tentang konsep dasar dan prinsip penginderaan jauh. Seperti cara mengunduh datanya, yaitu data satelit yang diunduh dari web USGS, Ocean Color, Copernicus, dan Google Earth Engine atau GEE. Lalu setiap sumber data tersebut memiliki keunggulan dan fungsinya masing-masing. Di mana USGS ini cocok untuk analisis yang jangka panjang, Copernicus untuk pemetaan dengan detail yang lebih baik, lalu Ocean Color untuk pemetaan oceanografi, dan Google Earth Engine ini untuk pengolahan data dengan skala yang besar. Nah, di sini adalah hasil dari modul 1. Di sini ada langkah-langkah atau hasil screenshotan di mana data tersebut berhasil didownload melalui berbagai web yang telah disebutkan tadi. Nah, selanjutnya di sini ada modul 2 yaitu peranan software dan preprocessing dari Citra. Yang pertama di sini QGIS digunakan sebagai software utama dalam pengolahan citra penginderaan jauh dari modul 2 ini. Lalu koreksi radiometrik dilakukan untuk memperbaiki nilai piksel yang terpengaruh gangguan atmosfer dan sensor. Kemudian koreksi atmosfer tersebut dilakukan dengan metode DOS dan digunakan untuk mengurangi pengaruh hamburan atmosfer pada citra. Kemudian penyesuaian histogram diterapkan untuk meningkatkan kualitas visual dan kontras citra. Lalu koreksi geometrik melalui reprojection dan overlay digunakan agar citra ini memiliki posisi spasial yang akurat, di mana menggunakan datum dari WGS 84 untuk penentuan posisi citranya. Kemudian dari hasil koleksi citra ini menunjukkan nilai reflektansinya menjadi lebih terstandarisasi dan siap untuk dianalisis lebih lanjut. Lalu hasil overlay juga menunjukkan bahwa citra Landsat dan citra Sentinel ini berhasil disatukan dalam sistem koordinat yang sama. Jadi walaupun berbeda citranya, yaitu Landsat dan Sentinel, namun keduanya bisa disatukan dalam satu sistem koordinat yang berbeda. Nah, di sini ada hasil dari modul 2-nya, di mana nilai di sini ada tabel 1 yaitu nilai atmosferik bias citra sebelum dikoreksi. Terdapat band 2 hingga 7 dan minimumnya seperti ini dan maksimumnya seperti ini. Lalu di tabel 2 ini ada bias histogram setelah dikoreksinya. Minimumnya menjadi 0, maksimumnya menjadi sekitar 0, nah, ini adalah hasil dari penggabungan dua citra overlay, yaitu citra Sentinel dan Landsatnya bisa digabungkan menjadi satu dengan satu koordinat yang sama. Nah, di sini lanjut ke modul 3 yang berjudul Interpretasi Citra. Di mana modul 3 ini membahas mengenai konsep dasar interpretasi citra satelit berdasarkan karakteristik spektral objek untuk mengidentifikasi berbagai kenampakan permukaan bumi. Lalu di sini data spesial citra satelit yang digunakan, data spasial citra satelit digunakan untuk mengidentifikasi dari permukaan buminya. Lalu band visible, NIR, dan SWIR membantu membedakan karakteristik dari objek masing-masing. Lalu composite true color dan false color juga digunakan untuk visual citra, di mana true color ini adalah warna asli dari citra tersebut dan false colornya ini untuk eh, lebih memperjelas dari vegetasi dan badan airnya. Di sini NDWI digunakan untuk mendeteksi keberadaan badan air. Citra true color menampilkan objek dan warna alami seperti tadi yang saya katakan. Lalu yang terakhir citra false color dan NDWI memperjelas vegetasi serta badan air. Nah, di sini adalah hasil dari modul 3-nya, di mana nih true color-nya adalah seperti ini. False color di sini terdapat
atau lebih jelas untuk dibedakan, mudah dibedakannya, di mana yang badan air, pemukiman, vegetasi dan lain sebagainya. Di sini NDWI juga sama. Mungkin untuk cukup sekian dari modul 3. Lalu kita lanjut ke modul 4 yaitu classification. Di sini klasifikasi citra digunakan untuk mengelompokkan pikselnya menjadi tutupan lahan berdasarkan nilai spektralnya. Lalu terdapat dua metode utama yaitu supervised dan unsupervised classification. Di sini algoritma klasifikasinya yang digunakan yaitu meliputi K-means, isodata, maximum likelihood, random forest, dan KNN. Lalu ada juga AOI, Area of Interest, yaitu yang digunakan untuk menentukan batas wilayah yang akan dianalisis berlanjut. Lalu ada juga ROI yang berfungsi sebagai sampel data latih dalam proses klasifikasi citra. Lalu vegetasinya dibuat menjadi kelas tutupan lahan terbesar dengan persentasenya yaitu 70,11% dan luas vegetasinya mencapai 57,55 hektar. Itu lebih besar dibandingkan permukiman dan badan air. Nah, di sini untuk lebih jelasnya ada hasil dari modul 4 ini tadi yaitu klasifikasi dari kabupaten wilayah di Kabupaten Batang. Nah, di sini yang warna hijau sudah terlihat dari vegetasinya, yaitu persentasenya ya adalah 70,11% seperti yang telah saya sebutkan tadi. Lalu areanya dari 70,11% itu areanya dalam meter itu sebesar 575.535.576 meter kuadrat atau dalam hektar 57 sekian hektar. Lalu ada juga dari pemukiman persentasenya yang warna merah ini yaitu 26,87%, dalam hektar itu sekitar 22 hektar. Lalu dari badan airnya sendiri persentasenya itu sekitar 3,02% atau dalam hektar sekitar 2,475 hektar. Ini adalah hasil dari analisis luas klasifikasi wilayah Kabupaten Semarang pada modul 4 ini. Nah, untuk selanjutnya ada modul 5 yaitu pengaplikasian penginderaan jauh untuk suhu permukaan laut. Nah, di sini penginderaan jarak jauh digunakan untuk memantau suhu permukaan laut atau SPL secara luas dan berkelanjutan, di mana karakteristik SPL-nya ini dipengaruhi oleh radiasi matahari, arus laut, angin, musim, serta fenomena iklim lainnya. Kemudian citra satelit yang digunakan yaitu Aquamodis digunakan untuk memperoleh data SPL tersebut dengan cakupan wilayah yang luas. Lalu pengolahan data SPL-nya ini digunakan menggunakan perangkat lunak yaitu SIDAS melalui proses subset, masking, dan refleksi. Analisisnya ini dilakukan pada sebaran suhu permukaan laut di perairan Laut Natuna selama bulan Maret hingga Mei, yaitu 3 bulan Maret, April, dan Mei tahun 2024. Nah, ini adalah hasil dari modul 5 ini, di mana Laut Natuna ini pada bulan Maret, yang tengah bulan April, yang paling kanan bulan Mei tahun 2024. Dari sebaran SPL tersebut, dominasi suhu hangatnya yaitu berkisar antara 28,3 hingga 34,5 derajat Celcius. Di mana di sini yang warna ungu itu adalah yang paling rendah hingga yang paling tinggi yaitu atau paling panas yang berwarna merah, dan warna hijau kuning ini adalah tengah-tengahnya. Nah, suhu permukaan laut ini cenderung meningkat dan lebih merata selama musim peralihan satu akibat dari pengaruh monsun yang melemah dan tingginya radiasi matahari. Kemudian di sini juga dapat terlihat yang paling merata itu terjadi pada bulan Mei, di mana bagian atas ini terlihat suhunya cenderung sedang dan bagian sebelahnya cenderung sedang ke bawah atau eh, tidak terlalu hangat. Nah, ini adalah hasil dari modul 5 tadi. Nah, yang terakhir yaitu ada modul 6 yaitu pengaplikasian remote sensing untuk deteksi oil spill atau tumpahan minyak. Nah, tumpahan minyak atau oil spill ini merupakan pencemaran laut yang dapat mengganggu ekosistem serta aktivitas manusia di wilayah pesisir tersebut. Lalu, penginderaan jauh dengan citra SAR juga digunakan untuk mendeteksi keberadaan tumpahan minyak secara efektif. Dan deteksi oil spill juga dilakukan melalui identifikasi area dengan nilai hamburan balik atau backscatternya yang rendah. Lalu pengolahan citra dilakukan menggunakan aplikasi Snap untuk mendeteksi serta aplikasi QGIS-nya untuk analisis spasial.
Lalu penyebaran tumpahan minyak ini dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan seperti arus, angin, gelombang, dan pasang surut. Nah, di sini hasil dari modul 6 ini eh, di sebenarnya terjadi di perairan Karawang pada tanggal 30 Juli tahun 2019. Di sini terlihat yang warna merah ini adalah tumpahan minyak atau oil spill tersebut, dan di sini adalah peta, dan di sini adalah bagian Karawang. Nah, ini adalah eh, data olah datanya eh, sebelum diubah di QGIS, dan di sini awalnya adalah seperti ini, di mana hasil deteksi menunjukkan tumpahan minyak pada citra sel tersebut tampak sebagai area yang gelap atau dark spotnya akibat rendahnya nilai backscatternya. Nah, akibatnya oil spill tersebut menghasilkan warna hitam di peradannya. Nah, ini terlihat sendiri warna hitam dan yang lain warna abu-abu. Nah, lalu diaplikasikan atau diubah agar mudah dilihat, yaitu menjadi warna merah. Nah, luas tumpahan minyak yang terdeteksi di perairan Karawang pada tanggal 30 Juli 2019 tersebut besarnya itu sekitar 12,12873 kilometer kuadrat. Nah, dengan pola sebaran yang tidak beraturan mengikuti kondisi oceanografis tempat. Nah, seperti tadi saya katakan tadi, bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti arus, angin, gelombang, dan pasang surut, dan menghasilkan persebarannya yang tidak merata atau tidak beraturan seperti ini. Nah, eh, mungkin cukup sekian video PPT dari saya dari modul 1 hingga 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.